الكافرين بهجرته إلى المغرب حتى يجتمع فيه الأنصار مع المهاجرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو خالق الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث لمحاربة المنكرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سادات الصوفيين المتقدمين والمتأخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فيا أيها السائلون خير السائلين، أوصيكم بتقوى الله وطاعة رسوله ولا تكونوا من العاصين الخاسرين. فقد قال الله تعالى في أحسن الكتب المنزل على الرسل المتقدمين والمتأخرين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ومكروا مكرا والله خير الماكرين. kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kepada kita bisa menyelesaikan tahun 1443 Hijriah. Lalu sekarang kita ini sudah berada pada Jumat yang pertama dari tahun 1444 Hijriah. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita itu semua sebagai pertanda bahwa Allah memberikan kita kesempatan hidup yang cukup lama untuk berbuat baik terhadapnya, untuk melaksanakan ibadah secara khusus yang berupa salat 5 waktu, puasa, berhaji, berumrah, berzakat dan berinfak dan bersedekah, atau ibadah-ibadah qauliyah yang termasuk cara kita mendekatkan diri kepada Allah berupa tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar dan selawat serta kalimat thayyibah yang lainnya. Kalau bukan karena perkenan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita tidak akan bisa sampai kepada Jumat yang pertama tahun 1444 Hijriah ini. Oleh sebab itu patutlah kita bersyukur, kita wujudkan rasa syukur ini kepada Allah dalam bentuk pendekatan diri kepadanya dengan menjunjung tinggi perintahnya dan menjauhi segala larangannya, menjauhkan diri daripada musuh-musuh Allah yang dikutuk oleh Allah, yang senantiasa berbuat untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kalau bukan iblis dengan para prajuritnya, syaitanir rajim, setan-setan yang terkutuk. Semoga apa yang sudah kita capai berupa prestasi pada tahun 1443 Hijriah, baik prestasi intelektual maupun prestasi mental spiritual ataupun prestasi yang namanya ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya, termasuk kesehatan jasmani dan rohani yang tentunya
tidak kalah pentingnya dalam kehidupan kita pada hidup di dunia ini. Kaum muslimin jamaah Jumat yang terhormat, dalam ayat tersebut yaitu wa in yamkur bikal ladina kafaru yuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka wa makaru makramullah khairul makirin. Yang paling menonjol dalam hal ini ada 3 makar yang dilakukan oleh orang kafir, namun tentu dikalahkan oleh pembalasan makar mereka yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika 2 orang tokoh ternama dari kalangan Arab Quraisy, yang pertama yaitu Utsbah bin Rabi'ah bersama kakaknya yang bernama Syaibah bin Rabi'ah, melihat dari hari ke hari perkembangan daripada pengikut Rasulullah SAW senantiasa bertambah dan bertambah terus, bukan saja secara kuantitas tapi juga secara kualitas, yang membuat tokoh-tokoh Mekah menjadi sangat panik. Maka ketika Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah mengadakan data-data, menemukan data-data yang akurat akan masa depan daripada pengikut Rasulullah SAW ini, membuat mereka semakin khawatir. Kalau dibiarkan terus begini tanpa ada tindakan dan upaya daripada tokoh Mekah, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Muhammad bersama pengikutnya akan menguasai dunia. Bukan saja Jazirah Arab, tapi semua benua. Benua Asia, Eropa, Afrika, kemudian Australia dan Amerika akan dikuasai oleh Muhammad dan para pengikutnya. Pada ketika itu nanti tidak akan lagi ada tempat bagi orang-orang yang menyembah berhala, menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang mereka. Itu yang membuat mereka khawatir. Maka mereka mengadakan pertemuan di Darun Nadwah. Pada saat itu ada 11 daripada tokoh yang hadir. Yang pertama, yang kedua adalah Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Lalu berikutnya Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Amr bin Hisham, Abu Sufyan, kemudian termasuk juga dalam hal ini Abu Bakhtari. Lalu di saat mereka akan segera memulaikan rapat mereka di Darun Nadwah, datanglah iblis yang malih rupa, merubah dirinya, berpenampilan bagaikan seorang tua bangka yang penuh kewibawaan, dengan alisnya yang sebuah putih, kumis dan janggut yang putih, dengan kulit yang mulai keriput, sambil berkata dengan terbata-bata, memperkenalkan dirinya setelah dia bertanya apa yang akan dilakukan di Darun Nadwah ini oleh para tokoh Mekah. Maka dia mendapat jawaban, kami akan mengadakan muktamar, kami akan mengadakan rapat besar dan rapat luar biasa untuk mengeksekusi Muhammad dari Makkahul Mukarramah kemanapun supaya dia jangan kembali. Maka iblis yang atasnamakan dirinya sebagai seorang syekh dari Najd minta izin agar dia dipesertakan dalam sidang tersebut. Sidang pun dimulai. Menurut riwayat dipimpin oleh Abu Sufyan yang kelak akan menjadi mertua Rasulullah SAW. Lalu dalam sidang itu, setelah sidang dibuka, yang paling pertama kali menyampaikan pendapat adalah Abu Bakhtari. Abu Bakhtari inilah yang berpendapat satu-satunya jalan untuk memusnahkan si Muhammad, kita harus berupaya untuk membuat peti besi baja yang sudah dirakat dengan pekat yang sangat kuat sehingga tidak mungkin akan ditumbuk oleh martir yang besar apapun. Di dalam peti inilah si Muhammad kita masukkan. Lalu setelah dia masuk, kita gembok
dengan gembok yang besar sehingga tidak mungkin untuk dibuka oleh siapapun. Itu pendapat daripada Abu Bakhtari. Di dalam peti inilah nanti Muhammad akan mati kelaparan, Muhammad akan mati kehausan, Muhammad akan mati karena tidak bisa bernafas. Dengan izin Allah, bukan Allah yang menolak pendapat daripada Abu Bakhtari yang sesungguhnya sangat efektif menurut logika kita, tapi iblis yang menolaknya. Saya tidak mau mengikuti atau menduli pendapat yang gila ini. Mungkin si pembicara dia tidak tahu bahwa Muhammad adalah orang yang sangat mustajab doanya. Ketika dia berdoa kepada Tuhannya, maka Tuhannya akan menolong dia, sehingga tanpa bantuan siapapun gembok yang begitu kuat akan terbuka sendirinya. Bahkan peti yang terbuat dari baja pun akan pecah menjadi serpihan-serpihan kecil. Dia juga akan dikabulkan permohonannya oleh Tuhannya untuk mengumpulkan banyak orang yang berdatangan dari semua penjuru dunia. Kalau itu ternyata dilakukan oleh Muhammad, maka berkumpullah para pengikut-pengikutnya itu, lalu menyusun kekuatan. Kalau sudah menyusun kekuatan, apa artinya kita masyarakat Mekah yang berapa orang saja banyaknya ini akan musnah, dihancurkan oleh pengikut Muhammad? Saya tidak setuju terhadap pendapat Abu Bakhtari, kata daripada iblis alaihi laknat. Lalu yang kedua, berpendapat Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini berpendapat kita tidak perlu terlalu banyak berterikat, secara to the point saja. Kalau saya berpendapat, katanya, kita usir si Muhammad sampai tempat yang sejauh-jauhnya. Jangan dia pernah muncul lagi di gerbang negeri Mekah ini. Kalau dia akan muncul, kita usir lagi, sehingga tidak bisa mendekat ke Mekah. Lagi-lagi iblis menolak pendapat itu. Ini pendapat yang lebih gila daripada pendapat yang tadi. Kita tahu Muhammad adalah orang yang sangat lembut lidahnya, sangat manis tutur katanya. Dia juga bisa mengumpulkan sebanyak-banyak orang hanya dengan doanya. Walaupun dia kita jemur di tengah padang pasir yang sangat jauh dari keramaian, maka orang akan berdatangan berkumpul di sekelilingnya. Kalau itu terjadi lalu Muhammad mempengaruhi mereka, apalagi kalau dia sudah berakting untuk bisa membuat orang semua menjadi sedih kepada dia, maka jutaan orang akan bisa berkumpul atas panggilan atas Muhammad. Kalau sejutaan orang sudah berkumpul di tempat kita buat Muhammad, maka nanti orang-orang tersebut akan dipimpin oleh Muhammad untuk kembali ke Mekah. Lalu kita sebagai orang Mekah akan ludes dibikin oleh para pengikut Muhammad. Maka pendapat ini saya juga sudah setujui, karena dia pendapat lebih gila daripada pendapat yang pertama tadi, kata iblis, terhadap apa yang dikatakan oleh Amr bin Hisham. Lalu yang ketiga, berpendapatlah Abu Jahal. Menurut riwayat, Abu Jahal ini saudara daripada Amr bin Hisham. Bahkan dia sendiri namanya Umar bin Hisham. Dia yang berpendapat kalau saya tidak berretorika lagi, yaitu adalah terpoin saja kata daripada Abu Jahal. Gini caranya, kita kumpulkan 100 orang pemuda, masing-masing pemuda kita persiapai pedang yang tajam, panjang dan lebar, sehingga kalau dia memukul sekali saja Muhammad akan terputus tubuhnya. Kalau kita khawatir nanti keluarga yang keberatan atas terbunuhnya si Muhammad, maka kita akan keluarkan sama-sama 1 ekor unta, sehingga menjadi 100 ekor unta untuk membayar yang namanya jabul razak buat keluarga Muhammad kalau dia keberatan. Kata daripada Abu Jahal. Ternyata pendapat Abu Jahal inilah yang disetujui oleh iblis. Tetapi iblis berpesan, apa yang kita hasilkan pada malam ini, jangan
jangan ada seorang pun yang boleh bercerita kepada siapapun walaupun kepada istrinya. Tetapi kembalilah, wa makaru makran wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka merencanakan suatu rencana eksekusi, tapi Allah sendiri yang memberikan balasan terhadap rencana jahat itu. Malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk memberikan Rasulullah bahwa keputusan daripada sidang di Darudwah bahwa beliau akan dibunuh, disembelih oleh 100 orang pemuda Mekah. Jangan kau tidur di tempat tidur nanti malam, kata malaikat Jibril. Suruh Ali saja yang ketika mau tidur di tempat itu. Maka apa yang direncanakan oleh tokoh-tokoh Quraisy pada saat tersebut terlaksana, tapi gagal. Kenapa? Karena Rasulullah SAW keluar dan selamat tanpa pengetahuan daripada 100 orang pemuda yang siap untuk mencincang tubuhnya. Rasulullah begitu keluar sambil menggenggam segenggam debu yang ada di dalam serangga rumahnya, sambil membaca surat Yasin sampai wajahnya min bain aydihi sallallahu alaihi wasallam padisyahu qawla yusirun. Lalu di atas kepala 100 pemuda itu ditaburkan lumpur debu yang membuat mereka itu tidak sadarkan diri sampai pagi. Akhirnya pada saat itulah iblis datang kayaknya dan mengolok-olok 100 pemuda ini. Padahal kalau bukan itu merupakan rekayasa daripada Allah Subhanahu wa taala, kenapa iblis tidak langsung memimpin 100 orang pemuda itu supaya tidak tertidur, atau dia memberitahukan kepada 100 pemuda itu agar iblis beritahukan kepada mereka agar mereka itu tahu Rasulullah keluar dari rumahnya. Tapi lagi-lagi wa makaru makran wa makarallahu wallahu khairul makirin. Lolos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia masuk ke gua Sur pada waktu itu. Kemudian makar ketiga yang digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kegagalan pertama ini diketahui oleh tokoh Quraisy yang tadinya berkumpul di Darudwah untuk merumuskan bagaimana cara mengeksekusi Muhammad, maka mereka ternyata tidak putus asa. Yang pertemuan kedua ini menghasilkan suatu kesepakatan. Kita utus orang pemuda yang pintar mengendarai kuda untuk menangkap Muhammad di tengah perjalanan, lalu membawa kepalanya yang sudah terputus dengan tebasan pedang si pemuda itu. Siapa di antara pemuda ini yang paling pangkas mengendarai kuda? Kata daripada pemimpin sidang pada waktu itu yaitu Abu Sufyan. Maka ditunjuklah yang namanya Suraka. Suraka ini sudah dijanjikan untuk mendapatkan 100 ekor unta dan diberikan gadis belia yang menjadi istrinya, lalu diangkat menjadi ketua kabilah karena dia dianggap sukses untuk memenggal kepala Muhammad. Pada waktu itu Rasulullah berkendaraan seekor kuda yang hadiah yang diberikan utang oleh Abu Bakar Siddiq. Lalu perjalanan beliau berdua dibimbing oleh seorang guru para muslimat, yaitu adalah Ramu Sabra yang namanya Abdullah bin Uhair. Dia seorang musyrik tapi sangat jujur. Maka rencana daripada si kafir ini hampir berhasil, di mana Suraka mampu mendahului Rasulullah. Lalu ketika dia mengayunkan pedangnya untuk menebas leher Rasulullah SAW dengan kudrat terhadap Allah, tanah tempat berpijaknya kaki kuda depan daripada pinggalan si Suraka itu menjadi belah, membuat kaki kuda depan itu menjadi terhisap, terjepit, bahkan Suraka pun menjadi lumpuh. Didoakan oleh Rasulullah, akhirnya kudanya selamat, Suraka pun menjadi selamat. Sampai 3 kali berulang-ulang, akhirnya Suraka dengan izin Allah Subhanahu wa taala merasa mengalah. Kalau begitu Muhammad, tolong saya diberikan sepucuk surat untuk saya ajukan sebagai bukti bahwa saya ini bertemu dengan kamu. Maka disuruhlah Abdullah bin Uhair itu memungut satu pecahan tulang,
untuk ditulis dengan pedangnya, lalu ditandatangani oleh Rasulullah SAW. Maka Suraka pun tidak dipaksakan untuk pengaut agama Islam oleh Rasulullah SAW, tapi dibiarkan dia pulang. Padahal kalau Rasulullah mau dicincang itu si Suraka dengan pedangnya, tidak akan ada yang bisa menolong dia. Tapi karena Rasulullah bukan diutus untuk membunuh orang kafir, bukan untuk membunuh orang musuh dia, bukan, tetapi justru adalah untuk menanti kapan dia diberikan hidayah oleh Allah. Akhirnya si Suraka ini pun berteriak ketika berada di gerbang Garuda 2, wahai para tokoh musyrikin, seandainya kalau kalian menyaksikan apa yang saksikan di hadapan Muhammad, mungkinan besar semua kalian menjadi seorang muslim, mungkinan besar kalian semua menjadi pengikut Muhammad. Tetapi saya tidak, saya sangat menghargai kalian. Saya tetap sama seperti kalian, sebagai orang yang mengikuti agama nenek moyang. Seandainya kalau Muhammad memaksakan saya pun akan tunduk pada, tapi dia tidak memaksakan saya untuk mengikuti agamanya. Akhirnya Suraka ini disuruh dia untuk tinggal di Najasyi, di Habsyi. Baru dia menganut agama Islam ketika Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah, lalu dipakaikan mahkota oleh Umar bin Khattab sebagai penghargaan yang tertunda pada zaman Rasulullah SAW. Yang Rasulnya diberikan mahkota oleh orang-orang kafir, tapi Umar bin Khattab yang memberikan mahkota, yaitu dinamakan Tajus Syahadatain, yaitulah mahkota dua kalimat syahadat. Berarti wa makaru makran wallahu khairul makirin. Mereka bisa saja merencanakan jahat sematang-matangnya, tapi Allah maha kuasa untuk membalas kejahatan mereka. Kemudian yang ketiga, tempat terbuktinya balasan Allah terhadap makarnya kaum kufar. Ternyata si kafir-kafir yang ada di Darun Nadwah itu tidak berputus asa setelah 2 kali kegagalan dalam makarnya itu. Maka dia masih berharap, kalau begitu sekarang kita utus seorang pemuda untuk datang ke Yasrib, agar dia mempengaruhi masyarakat Yasrib, terutama sekali para pemuda-pemudanya, agar menunggu kedatangan si Muhammad sambil membawa batu pecahan untuk merejang si Muhammad itu dengan si Abu Bakar dan siapapun yang terlibat dalam perpindahan dari Mekah ke Madinah ini, kata daripada Sidah. Akhirnya diutuslah seorang pemuda, tidak diriwayatkan siapa nama pemuda tersebut. Dia yang menghubungi masyarakat Yasrib supaya menghadang Nabi Muhammad jangan sampai masuk di Yasrib itu dengan membawa masing-masing batu pecahan untuk merejam Rasulullah SAW. Maka mereka semua keluar, terutama sekali para pemudanya, dan membawa batu sesuai yang direncanakan. Namun apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW sudah mendekati mereka, mereka bagikan terbius, bagikan terseret. Mereka melihat Rasulullah begitu anggun, aura tatapan matanya dan sinaran pancaran daripada wajahnya bagikan masuk dalam betul hati mereka. Akhirnya mereka itu tertidur semua sambil berdiri. Lalu batu-batu yang ada di tangan mereka itu semua menjatuhi kaki mereka, menjadi terluka kaki-kaki mereka dengan batu pecahan. Setelah mereka menjalani hal itu, barulah mereka berlari. Mereka bilang apa? Sebelum terlambat kita harus melakukan diri. Ini bukan manusia sembarangan yang harus kita jemput. Dia selalu ditolong oleh Tuhannya yang dia yakini. Kenapa kita harus memaksakan diri untuk menangkap dia? Sementara penangkapan pertama, kedua sudah gagal, apalagi kita yang tidak mempunyai persiapan yang bagus. Mereka semua lari. Maka Rasulullah SAW ketika berencana untuk membangun masjidnya yang pertama, Masjid Quba, batu-batu inilah yang dipergunakan untuk menjadi fondasi daripada pembangunan Masjid Quba yang diklaim oleh Allah Subhanahu wa taala, la masjidun ussisa 'ala taqwa khairun an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Masjid yang dibangun atas dasar takwa itu pantas kau berdiri di dalamnya. Karena di dalam masjid yang dibangun atas dasar takwa itu terdapat para lelaki yang sangat cinta terhadap kebersihan,
Allah juga sangat cinta kepada kebersihan. Maka oleh sebab itulah ketika Rasulullah SAW ditipu oleh orang munafik yang ingin memecah persatuan umat Islam dengan cara si munafik itu membuat masjid kandungan dengan untuk mengurai persatuan kaum muslimin, ternyata itu juga merupakan makar. Maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah dengan larangan seperti itu, la taqum fihi abadan, jangan kau berdiri di sana selamanya. Akhirnya masjid itu dihancurkan oleh kaum muslimin karena dianggap akan bawa malapetaka. Kaum muslimin yang masalah Jumat yang terhormat, sungguh panjang sesungguhnya kisah hijrah Rasulullah SAW yang tentu tidak cukup waktu bagi kita untuk dibahas di atas mimbar ini. Mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu dan lain tempat kita akan lanjutkan apa yang disampaikan secara umum ini. Namun yang penting bagi kita adalah kita tahu bahwa semua makar yang akan merencanakan kejahatan menjegal perjalanan Rasulullah, termasuk perjalanan umat Islam dan segala macam kebaikan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang memuaskan bagi para pelaku dan para perencananya. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami menjadi pengikut Rasul yang kau cintai, Nabi kami Nabi Muhammad SAW dan para ulama rasulnya, para ulama-ulama yang mengikuti beliau, para aulia yang menegakkan sunnah beliau, semua orang-orang dekat kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah mereka itu menjadi rombongan kami dalam surgamu nanti. Jadikanlah kami rombongan dan mereka di dalam padang mahsyar-Mu, dan jadikanlah kami menjadi selamat dalam kubur alam barzakh sebagaimana Kau menyelamatkan mereka. Jadikanlah tahun 1444 Hijrah ini jauh lebih bagus dan lebih bagus daripada tahun 1433 dalam segala macam aspek kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wal hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.